Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lela Elvira SEMM selaku dosen pembimbing mata kuliahan Dasar Manajemen dan Bisnis. Saya Dinda Pratiwi dengan NIM 642073899 kelas 641B25 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang leadership. Apa itu leadership? Leadership adalah salah satu fungsi manajemen untuk mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan mengawasi orang lain untuk menyelesaikan tugas-tugas yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Keterampilan leadership akan sangat mempengaruhi kinerja organisasi, khususnya dalam hal mencapai tujuan organisasi. Lalu, bagaimana sikap seorang leadership? Sikap seorang leadership dapat dikatakan memiliki skill leadership yang baik jika memiliki beberapa kemampuan khusus dalam bersikap. Sikap yang diperlukan untuk skill leadership antara lain. Yang pertama, keterampilan sosial. Seorang individu harus mempunyai kepekaan terhadap situasi sosial dan dapat bertindak sesuai dengan situasi. Lalu yang kedua, ada kebijaksanaan. Kebijaksanaan, ada banyak orang yang terlibat dalam suatu tim. Semakin banyak orang, semakin banyak pemikiran dan perspektif yang ada. Oleh karena itu, diharapkan seseorang yang leader harus terbuka untuk perspektif orang lain. Lalu yang ketiga, ada keberanian. Sebuah tim dalam perusahaan akan menghadapi banyak masalah yang menghadang. Oleh karena itu, leader harus berani dan memahami kapan waktu untuk mempertahankan dan melakukan hal-hal yang dianggap benar serta mampu menghadapi permasalahan. Lalu yang keempat, mampu membuat keputusan. Suatu permasalahan membutuhkan solusi yang harus diputuskan kemudian dieksekusi. Keputusan yang dibuat harus mempertimbangkan kebaikan bersama dan mengatasi masalah yang ada untuk memberi pengaruh yang besar dalam tim. Lalu, mengapa leadership diperlukan dalam perusahaan? Leadership merupakan hal penting dalam suatu perusahaan atau organisasi, sebab leadership adalah kunci keberhasilan tim tercapai dengan baik. Semua keputusan, gerakan, dan laju pembangunan membutuhkan leadership. Alasan penting mengapa leadership penting adalah membangun tim yang kuat. Visi dan misi sebuah tim harus dicapai melalui kerja keras dan membutuhkan bimbingan dari orang yang memiliki kemampuan leadership. Dengan kekuatan leadership yang baik dan kerja sama tim bentuk yang baik pula, hambatan dan rintangan dapat dihadapi oleh tim. Lalu, manfaat leadership dalam perusahaan itu apa? Keberadaan leadership yang memiliki manfaat yang besar untuk sebuah tim adalah: yang pertama, peningkatan produktivitas tenaga kerja. Yang kedua, peningkatan kemampuan untuk berhasil di bawah tekanan. Lalu yang ketiga, meningkatkan kecerdasan emosional. Yang keempat, meningkatkan karisma dan keseriusan dalam operasi bisnis. Lalu yang kelima, menumbuhkan rasa percaya diri dalam tim. Lalu yang keenam, peningkatan keterampilan mendengarkan dan komunikasi. Lalu yang ketujuh, meningkatkan kesadaran akan keberagaman di dunia kerja. Lalu ada manfaat dan macam-macam kepemimpinan. Yang pertama, manfaat kepemimpinan. Teori kepemimpinan bermanfaat bagi setiap pemimpin dalam melaksanakan peranannya sebagai pemimpin. Peranan sebagai pemimpin pendidikan antara lain sebagai seorang yang personal, edukator, manajer, administrator, supervisor, sosial, leader, entrepreneur, and klimator. Sebagai personal, ia harus memiliki integritas kepribadian yang mulia dalam melaksanakan tugas pekerjaan sebagai pemimpin pendidikan.
Kalau sebagai edukator, ia berperan merencanakan melaksanakan hasil pembelajaran, membimbing, dan melatih. Lalu, sebagai manajer, ia melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Sebagai administrator, ia harus mampu mengelola ketatausahaan dalam mendukung pencapaian tujuan sekolah atau madrasah. Sebagai supervisor, ia merencanakan supervisi, melaksanakan dan menindaklanjuti hasil supervise untuk meningkatkan profesionalisme. Sebagai seorang yang sosial, ia bekerja sama untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan memiliki kepekaan empati terhadap orang atau kelompok orang. Lalu sebagai leader, ia harus memimpin sekolah atau madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber daya secara optimal. Sebagai entrepreneur, ia harus kreatif, bekerja sama, ulet bekerja, dan naluri kewirausahaan. Lalu sebagai klimator, ia harus menciptakan iklim yang kondusif, yaitu yang pakai MB. Lalu macam-macam kepemimpinan. Pemimpin dapat bersifat baik formal maupun non-formal. Pemimpin formal diangkat oleh atasannya dengan surat keputusan resmi, sedangkan pemimpin non-formal diangkat oleh anggota lainnya tanpa surat keputusan resmi. Seorang dapat menjadi pemimpin karena memiliki suatu kelebihan dibandingkan dengan anggota lainnya. Esensi kepemimpinan seorang pemimpin ialah ia harus mampu tidak saja hanya sekadar memberi contoh, tetapi yang lebih penting lagi adalah menjadi contoh teladan bagi bawahannya. Lalu ada kualifikasi seorang pemimpin. Seseorang yang memiliki posisi manajer tidak selalu sekaligus menjadi pemimpin. Kualitas yang harus dimiliki seorang manajer dalam setiap sistem seringkali berbeda dengan sistem lain. Oleh karena itu, sangat sulit untuk menetapkan kualifikasi seorang pemimpin yang berlaku dalam segala zaman dan keadaan. Lester E. Barnard berpendapat bahwa kepemimpinan memiliki dua aspek. Pertama adalah kelebihan individual teknik kepemimpinan. Seseorang yang memiliki kondisi fisik yang baik memiliki keterampilan yang tinggi, menguasai teknologi, memiliki persepsi yang tepat, memiliki pengetahuan yang luas, memiliki ingatan yang baik, serta imajinasi yang meyakinkan, akan mampu memimpin bawahan. Lalu yang kedua adalah keunggulan pribadi dalam hal ketegasan, keuletan, kesabaran, dan keberhasilan. Berbeda dengan Barnard, Hersey, dan Blanchard berpendapat bahwa keahlian yang diperlukan bagi seorang manajer itu ada 3. Yang pertama, mengerti perilaku masa lampau. Yang kedua, memprediksi perilaku masa depan. Yang ketiga, pengarahan, perubahan, dan pengendalian perilaku. Terlepas dari dua pendapat di atas, pada esensinya kualifikasi kepemimpinan yang memungkinkan seorang manajer memainkan perannya dalam menopang kondisi yang ada meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, watak dan kepribadian yang terpuji. Agar para bawahan maupun orang yang berada di luar organisasi, seorang manajer harus memiliki watak dan kepribadian yang terpuji. Manajer adalah cermin bawahan, dan ia adalah sumber identifikasi, motivasi, dan moral para bawahan. Lalu yang kedua, prakarsa yang tinggi. Seorang pemimpin hendaknya seorang self-starter, memiliki inisiatif sendiri. Ia mengajukan gagasan dan bersedia menanggung resiko kegagalan bersama, dengan adanya kesempatan untuk memperoleh keberhasilan. Lalu yang ketiga, hasrat melayani bawahan. Seorang pemimpin harus percaya pada bawahan, mendengarkan pendapat mereka, berkeinginan membantu, serta menimbulkan dan mengembangkan keterampilan agar karir mereka meningkat. Lalu yang keempat,
sadar dan paham kondisi lingkungan. Seorang manajer tidak hanya menyadari mengenai apa yang sedang terjadi di sekitarnya, tetapi juga harus memiliki pengertian yang memadai, sehingga dapat mengevaluasi perbedaan kondisi lingkungan terhadap kondisi lingkungan tersebut untuk kepentingan organisasi dan para bawahannya. Lalu yang kelima, ada intelijensi yang tinggi. Seorang manajer harus memiliki kemampuan berpikir pada taraf yang tinggi. Ia dituntut untuk mampu menganalisis permasalahan dengan efektif, belajar dengan cepat, dan memiliki minat yang tinggi untuk mendalami dan menggali suatu ilmu pengetahuan. Lalu bagaimana cara menumbuhkan skill leadership di perusahaan? Yang pertama, itu berlatih disiplin. Mengembangkan disiplin dalam kehidupan profesional dan pribadi Anda adalah suatu keharusan untuk memiliki skill leadership yang efektif sekaligus untuk menginspirasi orang lain turut menjadi disiplin. Orang akan menilai kemampuan dan kredibilitas dengan sikap disiplin yang diperlihatkan di tempat kerja. Lalu yang kedua, menginspirasi orang lain. Menjadi seorang leader berarti secara tidak langsung membuat seorang individu menjadi bagian suatu tim. Seorang yang ditunjuk sebagai leader atau leader harus dapat memotivasi dan menginspirasi orang-orang yang bekerja untuk berkolaborasi sebaik mungkin. Ketika seorang anggota tim membutuhkan dorongan atau bimbingan, tawarkan itu. Terkadang yang dibutuhkan seseorang hanyalah seseorang untuk mendengarkan dan bersimpati. Lalu yang ketiga, terus belajar. Jalan terbaik untuk menjadi leader yang baik adalah selalu belajar. Hal itu membuat pikiran semakin tajam dan peka terhadap situasi yang ada. Dengan pikiran yang tajam dan peka, individu akan semakin tertantang untuk menghadapi tantangan baru yang mungkin menghadang ketika berada dalam suatu perusahaan atau organisasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.